Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-hadits tsamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ke-8. Istiqamah terus. Semangat terus dalam ngajinya, jangan gentar ya. Agak aneh sepertinya saya ngelihat wajah saya sekarang depan kamera pakai kopiah bulat seperti ini, tapi tolong jangan salfok. Ini hadiah dari kakak saya 3 tahun yang lalu yang baru saya temukan. Hurmatul muslim. Hari ini kita bahas tentang kehormatan seorang muslim. Hadis ini adalah salah satu hadis di antara sekian banyak hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa kita butuh terhadap sosok guru yang menjelaskan berbagai macam penalaran-penalaran keislaman kepada kita. Karena hadis ini adalah hadis yang sering kali dipahami oleh banyak manusia sehingga mereka menjadi ekstrim. Entah mereka ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanan sehingga mereka bebas aja bunuh-bunuh orang, atau ekstrim ke kiri karena mereka kecewa dengan hadis ini, lantas mereka kemudian meninggalkan Islam. Jadi, kita sebagai seorang manusia yang ingin belajar agama, butuh terhadap sosok guru. Ya, yang senantiasa membimbing berbagai macam teks-teks di dalam Islam yang sifatnya interpretatif. Yang sifatnya itu maknanya begitu banyak, luar biasa. Atau sebenarnya maknanya agak banyak, tapi hanya sedikit orang-orang yang bisa memahami maknanya. Salah satunya adalah hadis ini. Seperti apa hadisnya? Lanjut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Umar? Ibn artinya adalah anak, ya kan? Kita sepakat itu. Ibn artinya adalah anak. Umar adalah Umar. Ibn Umar artinya adalah anaknya Umar. Nah, putranya Sayyidina Umar itu kan banyak, sehingga ketika disebutkan dari putranya Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, siapa ini maksud? Nah, kalau nanti teman-teman akan mendengar nama Ibnu Umar, maka ini maksud langsung, gak usah kepikiran kemana-mana. Yang dimaksud adalah Sayyidina Abdullah ibn Umar. Siapa beliau? Sudah saya bahas kemarin di hadis yang ketiga. Silakan teman-teman langsung datang ke playlist ini, episode keempat, hadis ketiga, tonton tentang siapa sebenarnya Ibn Umar. Saya nggak ngebahas beliau terlalu mendalam karena fokus kita bukan tentang perawi, fokus kita adalah tentang matanya. Tapi silakan teman-teman yang penasaran tentang siapa beliau, langsung datang ke hadis yang ketiga, episode 4. Lanjut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini sabda Rasulullah. Aku diperintahkan. Siapa memerintahkan? Allah. Allah yang memerintahkan. Allah memerintahkan apa? Agar Rasulullah memerangi manusia. Rasulullah disuruh perang. Sampai kapan Rasulullah disuruh perang? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka mau bersyahadat bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bayangin, Rasulullah disuruh perang sampai orang-orang mau bersyahadat. Begitu. Ini kan kalau orang semisal memahami hadis ini berdasarkan teksnya, orang-orang akan sesat berpikir dan menganggap bahwa Rasulullah seakan-akan cak begitu. Makanya kita tidak bisa memahami satu hadis hanya berdasarkan pemaknaan kita terhadap terjemahannya. Kita harus menalar satu hadis itu
dengan hadis-hadis yang lain. Ketika teman-teman ingin memahami hadis ini, teman-teman harus melihat bagaimana respon Rasulullah terhadap perintah ini. Teman-teman harus melihat bagaimana kemudian ayat-ayat Al-Quran memerintah ketika menjelaskan perihal ini. Apakah Rasulullah SAW pada saat itu ketika melihat ada orang-orang yang enggan untuk bersyahadat? Bismillahirrahmanirrahim. Yang enggan untuk bersyahadat, kemudian Rasulullah akan ngambil tembak pistol gitu, dor gitu. Enggak ada pistol ya, pedang gitu, langsung memerintahkan para sahabat untuk membunuh orang-orang yang enggan untuk bersyahadat. Enggak, Rasulullah enggak begitu modelnya. Maka ketika teman-teman baca hadis ini, maka terapkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada kondisi waktu itu. Rasulullah waktu itu ketika sudah ada daulah Islamiyah, ketika sudah ada negara Islam, Rasulullah itu melihat bahwa ada beberapa negara-negara lain yang perlu sekali didakwahkan. Makanya ada para ulama yang kemudian menafsirkan uqatil sebagai ujahid. Ujahid ini maknanya lebih luas lagi. Dan tidak melulu dengan peperangan, tidak melulu dengan pedang, tapi bisa saja dengan ilmu, dengan logika, dengan akhlak, dengan berbagai macam hal-hal yang lain. Lanjut lagi. Nah, Rasulullah SAW pada saat itu ketika sudah terbentuk daulah Islamiyah, Rasulullah kemudian mengirimkan surat ke beberapa negara-negara yang waktu itu enggan menerima syahadat atau belum pernah mendengar tentang Islam. Dikirimlah beberapa utusan-utusan Rasulullah SAW. Salah satunya yang sempat kita cerita kemarin di hadis yang kedua, yaitu Sayyidina Dihya ibn Khalifah al-Kalbi. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang seringkali wajahnya diserupakan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kadang-kadang suka menyerupakan dirinya sebagaimana sahabat Dihya ini. Nah, sahabat-sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke negara tetangga itu biasanya isi suratnya adalah tentu saja bukan Rasulullah yang nulis sendiri. Rasulullah punya sekretaris yang menuliskan ucapan beliau. Nah, ketika mereka kemudian diutus oleh Rasulullah untuk datang, oke Google, turunkan kecerahan lampu meja menjadi 80%. Untuk ganti Google, lampu, redupkan lampu meja hingga 80%. Oke, gini lebih baik. Nah, ada beberapa perintah. Salah satunya adalah agar mereka mau bersyahadat. Agar mereka mau bersyahadat, kemudian menerima berbagai macam kesepakatan-kesepakatan. Kalau semisal mereka enggan untuk bersyahadat, oke, kamu gak mau masuk Islam, aman. Kalau semisal kamu masuk Islam, kami akan senantiasa menjamin keamanan kalian, dan kami tidak akan pernah harta-harta yang selama kami kumpulkan, kalian juga berhak untuk menerimanya, dan berbagai macam perintah-perintah yang diperintahkan langsung oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Tapi kalau misal mereka enggan untuk menerima syahadat, untuk bersyahadat, maka Rasulullah bilang, oke, gak masalah, kamu gak mau syahadat, tapi kita harus bikin kesepakatan-kesepakatan tertentu. Agar apa? Agar kalian jangan sampai mengganggu kami, dan kami jangan sampai mengganggu kalian. Yaitu adalah sebuah kesepakatan yang diperlukan. Bayangin ada dua negara tetangga nih, Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia bayangin aja sebelumnya tidak pernah membuat kesepakatan-kesepakatan antara dua negara. Tidak pernah ada namanya PBB, tidak pernah ada namanya ASEAN mungkin, tidak pernah ada berbagai macam kesepakatan-kesepakatan yang biasa terjadi antara negara satu dengan negara yang lain. Apa yang terjadi? Cekcok nanti. Dan Rasulullah tidak ingin melihat itu. Akhirnya agar tidak cekcok antara dua negara ini, maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk membuat kesepakatan. Makanya peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu terjadi kurang lebih kecuali karena 3 perkara. Yang pertama itu karena mereka membunuh utusan-utusan yang dikirimkan oleh khalifah pada saat itu. Jadi ketika Rasulullah mengirimkan, ketika Sayyidina sahabat-sahabat yang lain yang menjadi Al-Khulafa Ar-Rasyidun mengirimkan, dibunuh utusannya, atau utusannya dizalimi. Yang terjadi apa? Ya
kita bantai balik. Ya wong utusan yang selama ini kita jamin keamanannya tiba-tiba dibunuh, itu adalah problem besar. Diplomat yang dikirimkan oleh Indonesia, anggap aja, ke negara-negara yang sempat berseteru dengan negara kita, kemudian diplomat itu tiba-tiba dibunuh, ya gak bisa. Makanya di dalam Islam, setiap orang-orang yang berusaha datang ke negara kita dengan tujuan yang aman, ya, misalnya kita lagi perang nih sama Israel, la'anatullah ta'ala alaih, tiba-tiba Israel mengirimkan salah satu orang-orangnya untuk berdiplomasi dengan negara kita, maka utusan dari negara Israel ini wajib kita jamin keamanannya. Walaupun kita benci kadang ya, walaupun kadang kita pengen tabuk dan nyemek-down, tapi tetap nggak boleh orang-orang yang datang dari negara Israel untuk berdiplomasi dengan kita terus kemudian kita dor-dor gitu. Enggak, kita jamin keamanannya. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Tidak boleh kita berkhianat kepada orang-orang yang datang untuk berdiskusi. Begitu. Ya, jadi dalam artian berdiskusi di sini maksudnya adalah orang-orang yang sengaja datang berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak tadi. Atau penyebab keduanya adalah ketika sudah dibuatkan kesepakatan, ya, ternyata mereka melanggar kesepakatan tersebut. Penyebab ketiganya adalah dari awal mereka sudah emosi baca surat yang dikirimkan oleh Rasulullah dan akhirnya memerangi Rasulullah pada saat itu. Dan ini sudah sempat terjadi, Rasulullah dan sebagian khalifah. Jadi ketika dikirimkan surat kepada mereka, mereka baca, siapa yang kurang ajar? Umar, siapa yang Umar? Bantai. Dan sebagai umat Islam, ketika kita disenggol, gak boleh kita diem. Makanya apa membedakan Islam dengan negara-negara dengan beberapa ajaran-ajaran yang lain? Ada beberapa ajaran yang mengatakan bahwa apabila kamu dipukul dengan di pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Dan beberapa ajaran-ajaran lain yang serupa. Di Islam, kita diperintahkan untuk apa? Wa in qataluukum faqtuluhum. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Kalau misal kalian dibunuh, kalian diperangi, perangi balik, jangan diem. Makanya di dalam Islam sifatnya, mayoritas adalah sifatnya defensif. Defensif agama kita itu. Wa in qataluukum faqtuluhum. Kalau misal ternyata mereka itu tidak memerangi kita, ya jangan diapa-apain. Kita bikin saja perjanjian dengan mereka. Kalau sifatnya individu, ya la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama. Tentu saja semua firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan sesuatu yang mungkin terdengar agak keras di telinga kita, kita harus lihat itu berdasarkan perspektif mana? Kita lihat berdasarkan perspektif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada saat itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang senantiasa bersama dengan Rasulullah, para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka begitu keras terhadap orang kafir. Firman Allah begitu. Mereka begitu keras terhadap orang kafir dan begitu lembut terhadap sesamanya. Orang-orang yang baca ini, oh berarti mulai sekarang saya kalau udah ngeliat orang kafir saya harus keras. Tuh. Ada orang Kristen. Tuh, gitu. Enggak. Kerasnya para sahabat waktu itu seperti apa? Kerasnya Nabi Muhammad waktu itu seperti apa? Lihat seperti apa mereka. Apakah Rasulullah pernah ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir kemudian tuk gitu? Apakah Rasulullah pernah tiba-tiba ketika ada orang kafir, Fir, sini Fir, cium kaki saya? Nggak pernah. Maka lihatlah sebagaimana ketika disebutkan seperti ini, perangi, Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia. Atau para sahabat waktu itu begitu keras terhadap orang kafir. Lihat seperti apa mereka. Jangan Anda pahami berdasarkan penalaran lemah Anda itu. Begitu teman-teman. Rasulullah waktu itu muamalahnya dengan orang-orang kafir begitu baik, luar biasa. Sebagaimana cerita-cerita yang sering kali teman-teman dengar kan. Rasulullah muamalahnya dengan orang-orang Kristen pada saat itu begitu luar biasa. Dengan orang-orang Yahudi pada saat itu begitu luar biasa. Akhlaknya Rasulullah sehingga beberapa sahabat-sahabat akhirnya masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara akhlaknya Rasulullah. Begitu. Wa yuqimus salah. Nah, wa yuqimus salah, sampai mereka mau sholat juga. Ingat, pembahasan sholat sudah saya bahas kemarin. Silakan teman-teman cek betapa beratnya tanggungan orang-orang yang meninggalkan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan orang-orang yang enggan membayar, sampai mereka juga mau membayar zakat. Salah satu yang sempat diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pada saat itu adalah orang-orang yang enggan membayar zakat. Makanya zakat itu penting. Dan zakat ini ujung-ujungnya, kalau misalnya ada orang yang bilang, enak aja ini kan duit, rugi dong.
Enak aja, rugi dong. Ya, kalau semisal sampai ada zakat duit yang selama ini kita kumpulkan, kita berikan kepada pemerintah. Gak usah kalian kasih ke pemerintah. Kalian kasih sendiri, ada duit nih. Zakat yang harus dikeluarkan berapa? 2,5%, anggap aja. Jadi zakat mal kalian. 2,5%. Ya, apa yang harus kalian lakukan? Ya, bagi-bagi ke orang-orang yang kalian lihat di sekitar kalian, di tetangga kalian. Ada tetangga miskin, kasih sendiri. Sudah selesai semua perkara. Gak usah teman-teman nanti harus kasih ke lembaga tertentu. Itu hanya untuk mempermudah. Kalau misal teman-teman lagi bingung mau ngasih ke siapa, ya datangi lembaga tertentu. Tapi kalau misal teman-teman ternyata gak trust sama mereka, oh nanti duit saya kan gak jelas dikasih. Ya sudah, Anda punya duit sekian, datangi tetangga-tetangga Anda yang gak mampu, ini duit zakat, ambil. Selesai semua perkara. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, ketika mereka sudah berhasil melaksanakan apa-apa yang sudah disebutkan tadi, mereka mau bersyahadat, mereka mau mendirikan sholat, mereka mau berzakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka akan terjaga dariku, apanya? Darahnya dan hartanya. Illa bihaqqil Islam, kecuali pada sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak keislaman. Contohnya, kalau semisal mereka membunuh, ya kita qisas. Kalau semisal mereka mencuri, kita potong tangan. Sebagaimana hukum-hukum Islam. Itu tetap berlaku pada mereka. Jadi ya kita, kalau semisal berislam, bukan berarti kita bebas ngelakuin apa aja dong. Tentu saja masih ada hal-hal lain yang harus kita laksanakan. Ada kafarah, ada qisas, ada ta'zir juga, ada dengan berbagai macam hal-hal lainnya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungannya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam urusan ini perlu kita kaji lebih panjang nih. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Sebentar, saya barusan dapat WA dari Abu ya. Saya nggak bisa balas. Bisa ditunda ini. Iya, woy. Ini jangankan cuma sekedar video YouTube kayak begini. Saya lagi di atas panggung, terus abi saya atau umi saya nelpon atau WA. Saya tinggalkan majelis. Abi saya nyuruh, nak turun dari panggung. Saya turun dari panggung. Dan gak akan lanjutin. Mau yang nyuruh saya ngisi di panggung itu rektor. Mau yang nyuruh saya gak peduli. Orang tua saya is number one. Wa hisabuhum. Bentar. Ngecek lagi. Mohon maaf teman-teman. Oke. Bismillah. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan mereka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus ini, betapa banyak orang-orang yang seringkali sok-sok ngitung pahala orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu pernah sempat marah kepada salah satu sahabat yang sempat ikut-ikutan dalam hati orang lain. Waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Sayyidina Usama ini pernah ikut peperangan. Ketika ikut peperangan, kemudian pedangnya mau dihunuskan kepada salah satu orang kafir pada saat itu. Tiba-tiba orang yang kafir ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Sayyidina Usama tidak melihat ketulusan dari orang kafir pada saat itu, langsung dibunuh di tempat. Berita ini kemudian didengar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung marah. Usama, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah. Sayyidina Usama waktu itu ketakutan luar biasa, dimarahin Rasulullah. Siapa yang gak takut? Ya Rasulullah, waktu itu dia sebenarnya gak benar-benar ingin syahadat. Dia hanya takut dari pedang saya ini ya Rasulullah. Rasulullah langsung bilang, apakah kamu sudah membelah dadanya sampai kamu berani berucap seperti itu? Sayyidina Usama ketakutan pada saat itu. Makanya ini pembelajaran bagi kita untuk tidak ikut-ikutan dalam hati orang lain. Cukup kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang kita hitung apa? Zahirnya. Makanya seringkali terucap di telinga kita, oh dia masuk Islam
cuman gara-gara pengen nikah. Dia masuk Islam cuman biar namanya di media naik. Itu bukanlah sesuatu yang patut kita ucapkan sebagai orang Islam. Kalau kita meragukan keislaman orang lain, kemudian dia bilang sebenarnya dia kafir tapi pura-pura masuk Islam, dan ternyata dia betul-betul masuk Islam, maka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang terhitung kafir sendiri. Ini ada di dalam hadis. Kalau kita memvonis orang lain kafir, kita meragukan keislaman orang lain, nanti yang jadi kafir otomatis itu kita. Kalau semisal dia tidak benar-benar terbukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makanya berhati-hati. Makanya sebagian penjelasan para ulama, nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita fokus pada perkara yang zahir. Kalau zahirnya dia bersyahadat, sudah, berarti dia Islam. Perihal ada yang di dalam dadanya, kita gak usah urus itu. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang semoga hadisnya benar saya ucapkan, ma umirtu atau lam umar an anquba ala qulubin nas wala ashqa wala an ashqa butunahum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bunyi hadisnya seperti itu. Saya tidak pernah diperintahkan untuk ngurus-ngurus isi dada orang lain. Itu yang diperintahkan, itu yang ngomong begitu siapa? Rasulullah. Rasulullah saja tidak diperintahkan oleh Allah untuk ngurus-ngurus perkara yang ada di dalam dada manusia. Yang ada di dalam dada manusia itu terserah Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Itu urusannya Allah. Kita sebagai manusia fokusnya apa? Perkara zahir. Sehingga ketika nanti ada orang berbuat salah, kita hukumi saja bahwa dia bersalah. Kita gak berhak menghukumi bahwa dia diragukan keislamannya. Dia berbuat ini karena tidak ikhlas. Enggak. Sudah. Keikhlasan seseorang itu antara dia dengan Allah. Yang kita urus apa? Zahirnya. Zahirnya dia berbuat A, ya sudah kita hukumi A. Tapi kan sepertinya sangat mustahil kalau dia itu ikhlas. Udah jelas banget. Udah, kita butakan mata kita dalam perkara-perkara yang seperti itu. Saya tegaskan sekali lagi. Kita butakan mata kita dalam perkara-perkara yang sifatnya batin. Ya, kita butakan mata kita dari perkara yang sifatnya batin. Begitu juga sebaliknya. Kalau semisal ada orang-orang yang jelas-jelas bejat, jelas-jelas kotor perilakunya, jelas-jelas buruk ucapannya, maka perkara batinnya bukan urusan kita. Ada orang yang bilang misalnya, jelas-jelas dia mencaci Allah dan Rasulnya. Allah itu begini, Rasul itu begini, Al-Quran itu begini. Tiba-tiba kita bilang, ya siapa tahu hatinya baik. Ya perihal hatinya kita gak ngurus. Yang jelas mulutnya kok kotor. Yang jelas mulutnya sudah mencaci Allah, sudah mencaci Rasulullah, sudah mencaci Al-Quran, sudah mencaci para ulama. Itu yang kita nilai. Makanya kita hanya berhak menilai yang zahir. Perkara yang batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.